Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Alizaika Wulandari dengan NIM 4342210045 dan teman saya. Feriza Adelia Desti Rahmawati dengan NIM 434221033. Dan di sini untuk final project dari mata kuliah Machine Learning Theory yang dibagi menjadi 3 progres yaitu progres 1, 2, dan 3. Dan sekarang kita akan mempresentasikan yang progres pertama dengan judul yang kita bawa yaitu Pemanfaatan support vector machine untuk analitik prediktif pada penyakit ginjal kronis. progres 1. Pendahuluan. Jadi, chronic kidney disease atau biasa yang disingkat dengan CKD merupakan penyakit kronis yang membutuhkan perhatian serius karena berdampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat global. Diagnosis dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Dalam penelitian ini, algoritma super vector machine atau SVM digunakan untuk memprediksi CKD berdasarkan data pasien. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan memanfaatkan algoritma machine learning sehingga dapat membantu tenaga medis membuat keputusan yang lebih tepat dan juga efisien. Dasar teori. Apa itu CKD? Penyakit ginjal kronis adalah kondisi progresif yang ditandai dengan gangguan fungsi ginjal selama lebih dari 3 bulan. CKD terjadi akibat berbagai penyebab termasuk diabetes mellitus, hipertensi, infeksi ginjal kronis, dan juga kelainan genetik. CKD sangat berbahaya karena sering tidak menunjukkan gejala hingga tahap lanjut sehingga banyak pasien yang baru didiagnosis saat kondisi mereka sudah kritis. Ginjal memiliki peran vital dalam tubuh seperti menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan juga elektrolit, serta membuang zat sisa metabolisme. Pada pasien CKD, kemampuan ginjal untuk menjalankan fungsi ini tuh menurun, sehingga racun dan juga cairan dapat menumpuk di dalam tubuh. Dan juga kita masuk ke pembahasan super vector machine atau SVM. Itu merupakan algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. SVM bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan data menjadi dua kelas. Dan juga ada PCA atau Principal Component Analysis adalah metode reduksi dimensi yang digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset tanpa kehilangan informasi pentingnya. Yang ketiga ada pre-processing. Pre-processing adalah langkah awal yang mencakup penanganan data kosong atau missing value, normalisasi, dan juga encoding fitur kategorikal untuk memastikan data siap digunakan di dalam model. Baik, selanjutnya untuk bab metodologi penelitian. Nah, untuk alur penelitiannya sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pre-processing dataset. Kita memiliki dataset data kidney disease clean yang diproses untuk mengatasi missing value, normalisasi fitur, dan juga encoding variabel kategorikal. Yang kedua ada feature scaling dan PCA, yaitu dataset diskalakan dengan min-max scaler untuk memastikan nilai dalam rentang 0 sampai 1, kemudian PCA diterapkan untuk reduksi dimensi. Yang ketiga ada hyperparameter tuning. Kita menggunakan grid search CV untuk menemukan kombinasi parameter terbaik, seperti C, gamma, dan juga kernelnya. Lalu yang terakhir kita akan melakukan evaluasi model, yaitu model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, confusion metric, dan juga ROC AUC. Nah, untuk diagram alir metodologi kurang lebih seperti ini, ada pre-processing dataset, feature scaling dan PKA, hyperparameter tuning, dan juga evaluasi model. Lalu kita beralih ke bab dataset sendiri. Untuk deskripsi datasetnya, kita menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle dengan nama Chronic Kidney Disease, yang yaitu dataset oleh Mansur Daku yang terdapat pada website Kaggle. Dataset ini berisi berbagai parameter klinis dan laboratorium dari pasien CKD yang digunakan untuk melatih model prediksi. Di PPT juga tercantum link untuk menuju website Kaggle-nya. Lalu untuk kriteria data sendiri, kriteria data yaitu variabel seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar gula darah, dan juga status perokok. Dataset ini juga mengandung label penyakit ginjal kronis yang termasuk CKD ya atau tidak. Lalu dataset yang digunakan yaitu uh, kidney disease clean, yaitu hasil pre-processing dari dataset asli kidney disease CSV. Dataset ini sendiri memiliki 24 fitur termasuk usia, tekanan darah, protein urin, dan juga kadar hemoglobin.
Nah, target variabelnya sendiri adalah klasifikasi CKD atau chronic kidney disease atau non CKD. Data yang sudah dibersihkan memastikan hasil analisis yang lebih akurat dan juga reliable. Nah, ini terdapat kurang lebih gambaran datasetnya ada 401 baris dan juga 26 atribut. Tetapi yang digunakan hanya 11 kolom atribut. Nah, ini untuk gambaran dataset sebelum di pre-processing dan juga dataset setelah di clean atau di pre-process. Baik, untuk kesimpulan sementara yang dapat diambil yaitu penelitian yang kita lakukan eh, mungkin akan berhasil mempersiapkan dataset melalui proses pre-processing yang cermat, memastikan data siap digunakan untuk pelatihan model SVM dan juga pemahaman teori SVM dan PCA dapat membantu merancang metodologi yang sistematis. Nah, baik, sekian presentasi progres pertama dari kelompok 7. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.